warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang tauhid, dan kita sudah di buku yang terakhir, yaitu buku yang ketujuh, membaca kitab Masailu al-Jahiliyah, masalah-masalah jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah, yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita masuk di masalah yang ke-117, ya 117, yaitu al-imanu bi ba'dil munazzali duna ba'din. Taib, beriman dengan sebagian yang diturunkan tanpa beriman dengan sebagian yang lain. Taib, artinya di sini beliau menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang jahiliyah dalam beragama, yaitu mereka memilih agama yang mereka sukai. Jadi kalau yang cocok mereka imani, kalau yang tidak cocok mereka tidak imani. Yang sesuai dengan hawa nafsunya mereka ambil, yang tidak sesuai mereka tinggalkan. Sedangkan Islam datang itu untuk beriman dengan semua yang datang, ya, untuk beriman dengan semua yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita rasa cocok atau tidak cocok? Apakah kita rasa itu sejalan dengan keinginan kita ataukah tidak sejalan? Maka yang diajarkan oleh agama kita adalah menerima, ya, beriman dengan semua yang datang dari agama kita. Taib. Sini beliau bawakan ayat di surah Al-Baqarah dari ayat 83 sampai 84. Kemudian Al-Baqarah 85 sampai 86. Iya, kemudian Al-Baqarah 87. Iya, di sini menyebutkan bagaimana keadaan atau cara beragama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, cara orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam beragama. Artinya mereka mengambil yang cocok dan membuang yang tidak cocok. Ya, beriman dengan yang cocok dengan hawa nafsunya, dan tidak beriman dengan yang tidak cocok dengan hawa nafsunya. Taib. Di antaranya tadi, ya, surah Al-Baqarah ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Dan ingatlah ketika kami telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel, orang-orang Yahudi. Apa perjanjian antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala? La ta'buduna illallah. Kalian tidak menyembah kecuali Allah. Wa bil walidaini ihsana, berbakti kepada orang tua.
wadil kurba, kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin. Wa qulu linnasi husna, ucapkan yang baik kepada manusia. Wa aqimus shalah, tegakkan salat. Wa atuz zakat, bayar zakat. Summa tawallaitum illa qalila, kemudian kalian berpaling kecuali sedikit dari kalian. Padahal sudah ada kesepakatan, sudah ada janji, tapi mereka kebanyakannya menyelisihi janji. Ya, summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ya, kecuali sedikit dari kalian dan kalian berpaling. Wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami telah mengambil perjanjian dengan kalian. La tasfikuna dima'akum, jangan kalian menumpahkan darah. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun, dan jangan kalian mengusir atau mengeluarkan diri kalian dari negeri kalian, kemudian kalian sepakati dan kalian bersaksi. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum, kemudian kalian membunuh diri kalian. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, kemudian mengusir sebahagian dari kalian dari negerinya. Tadhaharuna alaihim bil itsmi wal udwan, mereka menampakkan dosa dan permusuhan. Wa iyatukum usaratu faduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Asyahid adalah pada akhir ayatnya, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Ini pembahasan kita. Ya, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab dan kalian kafir dengan sebagian yang lain? Nah, ini dia pembahasan kita ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Baik. Baik, jadi pembahasan kita pada malam hari ini ya berkaitan dengan masalah jahiliyah yang ke-117. Ya, diambil dari ayat ya, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apa kalian beriman dengan sebagian kitab dan kalian kafir dengan sebagian lainnya? Taib. Makna dari beriman kepada sebagian dan mengingkari sebagian. Yang pertama, menerima sebagian perintah. Ya, maksudnya menerima sebagian perintah Allah dan Rasulnya, namun menolak sebagian perintah yang lainnya. Ya, jadi perintah Allah dan Rasulnya diterima, sebagiannya ditolak. Ya, atau memuliakan yang lainnya dan merendahkan yang lainnya. Jadi sebagian dimuliakan dari perintah Allah dan Rasulnya, dan sebagian lainnya direndahkan. Iya, bukan karena tidak tahu itu dari Allah dan Rasulnya, tapi karena tidak sesuai dengan keinginan. Karena tidak sesuai dengan keinginan. Taib. Makanya ayat tadi ya, fatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apa kalian beriman dengan sebagian kitab dan kalian kafir dengan sebagian lainnya? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada balasan bagi orang yang melakukan hal itu di antara kalian kecuali kerendahan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab.
dan pada hari kiamat akan dikembalikan kepada siksaan yang keras. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Artinya di sini beragama pilih-pilih, gitu ya. Beragama pilih-pilih, yang cocok diambil, yang enggak cocok dibuang. Ini bukan masalah sepele, bukan masalah kecil, ya, bukan masalah yang ringan, tetapi ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang terdahulu seperti ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, diikuti oleh orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah, ya, diikuti oleh orang-orang jahiliyah. Dan ternyata sekarang diikuti oleh sebahagian kaum muslimin. Artinya beragama dengan yang cocok, ya, beragama pilih-pilih, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Maka ini cara dalam beragama. Artinya kita tidak boleh pilih, tapi kita harus terima semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dari sisi mana ini masalah yang serius, bukan masalah yang kecil atau masalah yang ringan. Iya, karena dalam ayat tadi disebutkan hukuman. Yang pertama, ya, fama jaza may yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya. Ini balasan yang pertama. Illa khizyun fil hayatid dunya, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Kemudian yang kedua, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab, dan pada hari kiamat nanti mereka akan diberikan azab yang keras. Jadi hari kiamat mendapatkan siksaan yang keras. Ya, kemudian yang ketiga, mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Maksudnya, ya, mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka kerjakan. Disebutkan 3 ancaman keras. Di dunia akan dihinakan, di akhirat akan disiksa, dan tidak akan ditolong. Ini menunjukkan bahwasanya cara beragama seperti ini merupakan kesalahan yang besar. Karena itu dikerjakan oleh ahli kitab, dikerjakan oleh orang-orang jahiliyah. Maka kita sebagai kaum muslimin adalah prinsip dalam beragama adalah menerima semua yang datang dari Al-Quran dan Hadits sesuai pemahaman para sahabat. Apakah itu cocok ataukah tidak cocok, apakah kita suka atau enggak suka, yang penting sudah ada ayatnya, haditsnya sesuai pemahaman para sahabat, maka kewajiban kita adalah menerimanya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalau Rasul datang kepada kalian dengan membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, kalian menyombongkan diri, sebagian kalian dustakan, dan sebagian kalian bunuh. Iya. Artinya mereka kebiasaan ahli kitab, ya, bukan hanya sekedar menolak, bukan hanya sekedar pilih-pilih, tapi bahkan mereka membunuh nabinya. Iya, mereka membunuh nabinya. Taib. Jadi mana ayat ini? Jadi kalau sesuai dengan Rasul, maka mereka terima. Kalau sesuai dengan hawa nafsu, maka mereka terima. Kalau tidak sesuai, maka mereka tolak.
Ya, bahkan mereka sampai mendustakan Rasul dan bahkan sampai memerangi Rasul yang diutus kepada mereka. Taib. Jadi inti dari pembahasan ini, wajib kita beriman dengan semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengambil dalil dengan alasan cocok dan kita membuang dalil yang tidak cocok, yang enak diambil, yang tidak enak dibuang, yang dirasa nyaman diambil, yang tidak nyaman dibuang. Iya, maka ini merupakan sifat dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang jahiliyah. Ya, dan ini sudah mendapatkan ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala, akan dihinakan dalam kehidupan dunia, akan disiksa dengan siksaan yang keras pada hari kiamat, dan tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah yang penting adalah al-wajib al-imanu bil kitab kullihi. Yang wajib adalah beriman dengan kepada kitab seluruhnya, maksudnya beriman dengan agama seluruhnya. Artinya tidak kita memilah-milah atau memilih mana yang cocok, mana yang tidak cocok, tapi semua yang datang dari agama kita adalah wajib kita menerimanya. Taib. Kemudian di antara hal penting yang bisa kita ambil di sini, yang pertama, memilih-milih dalam agama ini merupakan penyimpangan yang besar. Tadi disebutkan 3 ancaman: akan dihinakan dalam kehidupan dunia, akan disiksa dengan siksaan yang keras pada hari kiamat, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi ini perbuatan atau ciri khas orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang jahiliyah. Jadi memilih-milih dalam beragama itu adalah kesalahan atau penyimpangan yang besar, bukan penyimpangan yang kecil. Karena ini masuk masalah jahiliyah. Yang kedua, ini bukan masalah, ya diingatkan kembali ya, ini bukan masalah kecil, tetapi masalah besar. Karena disebutkan tadi 3 alasan ya. Sebutkan tadi 3 alasan. Yang pertama, akan dihinakan dalam kehidupan dunia, disiksa dengan siksaan yang keras di akhirat, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, biasanya dalil yang tidak sesuai dengan hawa nafsu itu ditinggalkan. Ini biasanya ya, dalil yang tidak sesuai dengan hawa nafsu itu ditinggalkan. Iya, artinya banyak alasan. Tidak sesuai zaman lah, terlalu keras lah, ya. Ya, macam-macam alasannya. Intinya biasanya dalil yang tidak sesuai dengan hawa nafsu itu ditinggalkan. Ya, kemudian yang keempat, mengamalkan agama itu ya harus secara menyeluruh. Ya harus secara menyeluruh. Ya. Kemudian yang kelima, di antara poin penting yang perlu kita ingatkan adalah kaum muslimin agar tidak mengikuti kebiasaan umat terdahulu dari kalangan Yahudi, Nasrani, orang jahiliyah, yaitu prinsip beragamanya adalah pilih-pilih. Ya, kalau yang disukai diambil, yang tidak disukai ditinggalkan. Taib. Adapun faedah penting yang bisa kita simpulkan dalam pembahasan ini, yang pertama, agama Islam itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya kalau sudah ada ayatnya, haditsnya, pemahaman sahabat, tidak bisa ditinggalkan. Jadi dia adalah satu paket yang tidak bisa lagi dipilih-pilih. Itu sudah satu paket, tidak bisa lagi dipilih-pilih. Artinya kita harus terima
semuanya. Jadi dia adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang kedua, hawa nafsu itu merupakan musuh terbesar dalam agama. Karena jihad, ternyata jihad yang pertama yaitu jihad melawan hawa nafsu. Ya, jihad yang pertama, ya, sebelum jihad melawan orang kafir, sebelum jihad melawan syaitan, sebelum jihad melawan orang kafir, sebelum jihad melawan orang-orang munafik, ternyata jihad yang paling pertama yaitu jihad melawan hawa nafsu. Maka ini adalah musuh bagi setiap orang. Iya, musuh bagi setiap orang, bahwa musuh terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu. Karena sampai dalam agama pun itu bermain. Artinya kalau ayat hadits yang cocok diambil, yang tidak cocok dibuang. Perkataan ulama yang cocok diambil, yang tidak cocok ditinggalkan. Ya, ustadz yang cocok diambil, yang tidak cocok ditinggalkan. Buku yang cocok diambil, yang tidak cocok ditinggalkan. Ya, siaran buku, ya, yang cocok diambil, yang tidak cocok ditinggalkan. Ini semuanya karena hawa nafsu. Ya, semuanya karena hawa nafsu. Oleh karenanya kita harus akui bahwa hawa nafsu merupakan musuh terbesar kita dalam beragama, dan tentunya kita lawan dengan 4 hal. Yang pertama, kita lawan, kita paksa dia supaya dia belajar. Karena sumber kebaikan itu adalah ilmu agama. Ya, di sana kita akan dapatkan tentang keikhlasan, di sana kita akan dapatkan tentang kejujuran, di sana kita akan dapatkan tentang jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lawan hawa nafsu ini dengan 4 hal. Yang pertama, kita lawan supaya dia belajar. Yang kedua, supaya dia beramal. Yang ketiga, supaya dia berdakwah, artinya sesuai kemampuan. Dan yang keempat, supaya dia bersabar. Dia bersabar dalam belajar, dalam beramal, dalam berdakwah, sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu perlawanan yang harus kita lakukan. Kemudian meninggalkan yang ketiga, meninggalkan satu perintah. Iya, meninggalkan satu perintah dengan sengaja, ini adalah jalan kesesatan. Karena kalau sudah ada perintah, maka walaupun 1 atau 2, kalau sudah perintah dari Allah dan Rasulnya, maka tidak bisa ditinggalkan. Iya, tidak bisa ditinggalkan. Ya, kecuali tentunya tidak mampu, ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan. Iya. Kemudian yang keempat, dalil itu untuk diikuti. Dalil Al-Quran, hadits sesuai pemahaman sahabat itu untuk diikuti. Bukan dalil itu di request, ya, yang cocok ayatnya, haditsnya diambil, yang tidak cocok ya dibuang. Ya. Yang kelima, keselamatan dalam beragama itu ada pada at-taslim, artinya berserah diri, menerima semua yang datang dari Allah dan Rasulnya, bukan pada seleksi atau pilih-pilih. Tapi keselamatan itu dengan taslim, dengan menerima semua yang datang, bukan pada pilih-pilih. Ya, tugas kita hanya belajar Al-Quran, hadits, pemahaman sahabat. Tidak ada istilah mana yang cocok, mana yang tidak cocok, mana yang cocok dengan zaman, mana yang tidak cocok. Ya, mana yang cocok dengan orang kota, orang desa, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat. Tidak ada istilah. Pokoknya semua yang datang dari Al-Quran dan hadits, pemahaman sahabat, yang ada hanyalah
at-taslim, yaitu menerima. Taib. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari, ya, misalnya rajin sholat, tapi juga rajin riba. Rajin sholat tapi rajin riba, iya kan? Artinya Allah perintahkan sholat dan Allah larang dari riba. Tapi ada yang sholat, lancar sholatnya, tapi lancar juga ribanya. Bahkan dia tidak mau menerima, ini riba, ini nggak boleh. Oh, dia nggak mau terima. Jadi kalau sholat dia terima, tapi kalau riba dia nggak mau terima. Nah, ini apa namanya? Di antara contohnya, misalnya ini sudah dekat bulan puasa ya, puasa, misalnya puasa, rajin puasa, tidak makan, tidak minum, ya, tapi rajin gibah, ya. Jadi rajin puasa tapi rajin tong gibah, menceritakan kejelekan orang. Makanya disebutkan dalam hadits, ada orang puasa tidak ada yang dia dapatkan kecuali lapar dan haus. Karena puasa itu bukan hanya masalah meninggalkan makan dan minum, tapi meninggalkan semua yang dilarang, termasuk ghibah tentunya. Iya. Misalnya apalagi salat tarawih. Kalau salat tarawih masjid bagaimana? Full apa tidak? Full. Pokoknya sampai di teras. Tapi kalau salat subuh ada kemajuan. Kemajuan saf. Ini namanya beragama tapi ya rame-rame, lagi musimnya rame-rame pergi sholat tarawih, ya lagi senang-senang, rame orang pada semangat, iya kan? Tapi sholat subuh sepi. Padahal saya mau tanya, sholat subuh hukumnya apa? Wajib. Kalau sholat tarawih sunnah. Cocok kira-kira dahulukan yang sunnah tapi tinggalkan yang wajib. Ada juga kasih bangun orang sahur, begadang kasih bangun orang sahur. Pas sholat subuh tidur misalnya, tidak sholat subuh. Iya, bagaimana caranya ini? Iya, artinya kita beragama tapi sesuai selera. Iya, itu mau saya deh, cocok kak kurasa, enak kurasa. Kalau sholat subuh, jami saya, sudah yang kasih bang orang toh. Iya. Misalnya di 10 terakhir ini biasanya ya, di 10 pertama masjid penuh, semangat orang berpuasa, beribadah, baca Quran luar biasa. Di 10 kedua mulai ada kemajuan, saf-saf yang penuh, saf-saf belakang sudah mulai hilang. Di 10 ketiga ya, di 10 ketiga sudah berpindah keramaian. Di 10 pertama masjid yang ramai, di 10 ketiga apalagi malam ke 25, 27, 29 itu sudah pasar yang ramai. Pasar yang ramai, pokoknya sudah aroma-aroma lebaran. Persiapan. Padahal puncaknya Ramadan di mana? Di 10 terakhir. Puncaknya itu di 10 terakhir. Makanya ada ibadah i'tikaf. Tapi bilang saya di 10 pertama. Kalau 10 terakhir itu
sibuk mi orang mau mi lebaran tuh, ya kan? Ini namanya beragama sesuai selera. Iya, beragama sesuai selera. Iya. Dan tentunya setiap orang masing-masing ada ujiannya. Iya, ada yang cocok ini, ada yang cocok ini, ada yang cocok ini, masing-masing ada ujiannya. Tetapi prinsip agama kita adalah tidak bisa kita beragama sesuai, apalagi ada istilah ya, sesuai kepercayaan masing-masing. Ini fatal. Iya, sedangkan sesuai selera saja dalam Islam, sesuai selera itu fatal. Iya, kita beragama sesuai dalil. Kita beragama sesuai Quran, hadis, pemahaman sahabat, bukan sesuai selera. Iya. Kalau ustadz yang ngajarkan Quran sunnah, pemahaman sahabat, baik. Jamu saya itu. Ustadz yang satu mau itu yang bagus, tahu, serba bisa. Kalau itu sedikit-sedikit tidak boleh sih. Sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit bidah. Itu yang satu tahu bagusnya. Iya, bagusnya tahu maksudnya boleh ji, iya kan? Iya, ini namanya beragama sistem request, itu sesuai selera. Iya, sesuai selera. Taib. Jadi sebenarnya sikap kita dalam beragama, yang pertama kita siap menerima dalil walaupun berat. Ya, kita harus siap menerima dalil walaupun berat. Ya, itu minimal kita akui dulu bahwa ya memang harusnya seperti ini. Salahkah ini? Jangan disalahkan dalil, tidak cocok ini, keras ini ayat. Ini cocok, hadits ini cocok, yang ini tidak cocok, ustadz ini cocok, ini enggak cocok. Jadi prinsip kita adalah menerima semua dalil meski berat, harus diterima. Karena itu jalan keselamatan. Yang kedua, harus siap mengakui kesalahan diri. Harus siap, oh iya, memang ini salahku ini. Kenapa kalau sholat tarawih rajin, kenapa subuh ketiduran? Ya kan? Artinya harus akui kesalahan. Jangan sampai semangat sholat malam, akhirnya sholat duha, akhirnya sholat subuh dijamak dengan sholat duha. Iya, ini pelanggaran. Karena bagaimanapun utamanya sholat malam, tidak akan mengalahkan keutamaan sholat subuh. Para ulama sepakat, seutama-utamanya ibadah sunnah tidak akan mungkin mengalahkan ibadah wajib. Tidak akan mungkin mengalahkan ibadah wajib. Jadi yang pertama tadi, siap menerima dalil walaupun berat. Yang kedua, siap salah. Ya, punani perintah siap salah. Ya, harus menyalahkan diri, jangan salahkan ayatnya, jangan salahkan hadisnya. Ya, tapi salahkan diri. Kenapa diri ini belum bisa, dan seterusnya. Salahkan diri, siap salah. Iya. Yang ketiga, ya kita banyak-banyak bertobat, banyak-banyak istighfar, ya, banyak-banyak mengakui kesalahan, bukan malah membela hawa nafsu. Ya. Jadi ketika hawa nafsu itu ayat dan hadits bertentangan dengan hawa nafsu yang dibela, ayat yang disalahkan, hadits yang disalahkan, agama yang disalahkan. Nah, maka jangan sampai seperti itu. Artinya kita banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu semua karena kelalaian kita, kekurangan kita, ya, bukan kita membela hawa nafsu. Kemudian yang keempat,
dari sikap kita yang benar adalah kita belajar agama secara menyeluruh, bukan belajar agama sepotong-sepotong. Seperti orang lihat sapi tapi sepotong saja nak lihat. Ada orang lihat sapi cuma ekornya, ada orang lihat sapi cuma kakinya, ada orang lihat sapi cuma kepalanya. Pasti orang akan bercerita sesuai dengan dia lihat. Iya. Maka demikian pula dalam beragama. Ada orang belajar agama hanya sebagian, pasti dia akan berbicara sebatas apa yang dia ketahui. Iya. Maka kita berusaha belajar agama secara menyeluruh. Kita belajar akidah, kita belajar fikih, kita belajar baca Quran, tajwid, ya, tahsin, ya, kita belajar tafsir, kita belajar sejarah, ya, kita belajar tentunya hal yang paling mendasar adalah akidah. Itu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Yang kedua, kita belajar apa-apa yang merupakan kewajiban kita, seperti sholat. Ya, karena semuanya wajib sholat, ya harus wajib belajar tata cara sholat, tata cara wudu. Semuanya harus bagus baca Qur'annya, benar tajwidnya, berarti semuanya harus belajar tajwid. Semuanya harus belajar bagaimana cara baca Quran yang benar. Iya, tidak mesti semua jadi ustadz, jadi ulama, tapi bacaan benar itu wajib, mesti semua bisa bacaan yang benar. Ya, belajar akidah yang benar, walaupun tidak semua hafal ayat, hafal hadis, yang penting dia paham akidah yang benar. Dia tahu cara sholat yang benar. Ya, misalnya dia sebagai seorang pedagang, dia harus tahu yang mana riba, yang mana bukan riba. Ya, dia harus tahu tidak boleh menipu, tidak boleh mengurangi timbangan dan seterusnya. Iya. Baik, jadi kita dituntut untuk belajar agama secara menyeluruh. Kemudian berkaitan dengan, kalau kita cocokkan dengan Ramadan sebagai persiapan kita memasuki Ramadan dengan masalah jahiliyah yang kita pelajari ini, yaitu beragama pilih-pilih. Ya, tentunya kalau kita kita sinkronkan, akan banyak kita ketemukan kesalahan atau masalah jahiliyah ini juga terjadi di bulan puasa. Terjadi di bulan puasa. Iya, misalnya tadi ya, bulan puasa itu bukan hanya puasa meninggalkan makan dan minum, tapi meninggalkan semua yang membatalkan dan mengurangi kualitas dari puasa kita. Iya, berarti puasa itu orang, ya, dia menjaga lisannya, menjaga hatinya, menjaga hawa nafsunya, mengisi ibadahnya dengan mengisi puasanya dengan ibadah. Karena ada orang puasa kerjanya main game. Ada orang puasa kerjanya keliling jalan-jalan, menghabiskan waktu menunggu sore. Ada orang puasa kerjanya tindro, pokoknya tidur dari pagi sampai zuhur, zuhur bangun sholat, habis zuhur lanjut lagi sampai asar dan seterusnya. Ya kan? Jadi tidak seperti itu kita berpuasa, tapi hendaknya kita puasa sesuai dengan yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian pula tadi ya, kita berpuasa hendaknya kita tinggalkan ghibah, tinggalkan dusta, ya, tinggalkan muamalah yang haram, ya, harus menjaga sholat. Ya, karena ada orang puasa tapi tidak, ada orang puasa tapi tidak sholat. Puasa bagaimana ini? Puasa tapi tidak sholat. Gimana caranya? Yang lebih parah lagi, haji tapi tidak sholat. Sedangkan mana yang lebih wajib? Sholat atau puasa? Sholat. Sholat rukun Islam yang keberapa? Kedua.
Iya, maksudnya apa? Sedangkan yang ketiga atau yang keempat atau yang kelima dia kerjakan, apalagi yang kedua, harusnya seperti itu. Tapi kenyataannya ada orang puasa tidak sholat, ada orang sholat tarawih tidak sholat isya. Bagaimana caranya? Iya, jadi ini namanya Islam pilih-pilih. Ya, mana yang cocok, mana yang disuka, mana lagi rame, lagi musim, sesuai musiman, sesuai mood. Tidak ada SOP, sesuai mood. Kalau lagi semangat ya dikerja, kalau tidak ya jangan mi. Iya, tidak ada standarisasi. Iya, taib. Jadi selama Ramadan itu juga kita praktekkan kaidah ini ya, maksudnya kita menghindari masalah jahiliyah ini yang ke-117 ini, yaitu pilih-pilih. Berarti kita dilatih selama 1 bulan nantinya, semoga Allah kasih umur panjang bertemu dengan Ramadan, ya kita dilatih untuk masuk Islam secara kafah, secara menyeluruh. Artinya kita tidak masuk Islam setengah-setengah. Ya, ada orang bilang saya Islam yang biasa-biasa ya, yang biasa-biasa ya, maksudnya ya aslinya istilahnya yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, sedangkan tadi ayat yang sudah kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Dan tentunya hal ini ya, kalau kita lihat pada diri kita masing-masing, ya tentunya kita akan melihat banyak kekurangan. Ya, kita akan melihat banyak kekurangan. Ya, kadang kita baik sama orang lain, tapi ternyata sama keluarga masih kurang baik, ya kan? Kadang sama teman-teman, masya Allah, sopan, santun, ramah, tapi sama istri kayak singa padang pasir, ya, galak, ya, sangar dan sebagainya. Jadi kadang, ya artinya kalau kita sinkronkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya ya kita pun ini yang sudah belajar ini masih banyak kita berislamnya masih pilih-pilih, ya, masih pilih-pilih. Artinya mana yang cocok, yang disuka, itu yang dikerjakan, sedangkan yang tidak cocok ya jangan dulu, ya kan? Padahal dalam beragama bukan masalah suka nggak suka, tapi masalah siap melaksanakan perintah. Kalau ada perintahnya dari Al-Quran dan Hadits sesuai pemahaman para sahabat, kita mengerjakannya tentunya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Baik, itu yang bisa kita jelaskan ya pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.